Nah, ini salah satu cara atau teknik yang harus kalian pahami kawan, supaya bisa menghasilkan kue pukis yang empuk dan mengembang sempurna. Kalian bisa simak dan lihat, setelah keluar busa seperti ini berarti tandanya pengembang semuanya sudah aktif dan tercampur rata. Setelah ditutup, kalian bisa perhatikan kawan, kue pukisnya sedikit demi sedikit mengembang, terus mengembang, terus mengembang lagi. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri, semakin berkembang. Wow, semakin berkembang, dan ini dia hasilnya. Kue pukisnya kelihatan mengembang dan menul-nul sekali kawan. Ini yang pastinya empuk banget ya. Bisa dicoba sendiri kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kawan yang tentunya di channel YouTube Pukis Dermayu. Kali ini saya ingin membuat kue pukis per 500 gram atau setengah kilo kawan. Nah, di sini sudah saya siapkan terigu, ini 500 gram atau bahasa gaulnya itu setengah kilo. Terus ini ada mentega yang sudah dilelehkan. Terus ada santan yang sudah dimasak. Berikutnya yaitu ada garam. Terus ada soda kue. Terus berikutnya yaitu ada telur. Nah, saya pakai 3 butir kawan telurnya ya. Terus lanjut ada gula pasir. Dan berikutnya ada garam. Nah, ini ada kopi gudai buat diseduh, buat diminum sendiri kawan, bukan buat campur adonan kue pukis ya. Nah, terus ada vanili. Berikutnya yaitu ada susu bubuk denkau dan vermipan buat pengembang. Nah, ini alat-alat buat pengaduk adonan kue pukis sama serokan. Dan tinggal kalian siapkan bahan-bahannya. Untuk resep sendiri nanti saya catat di link deskripsi kawan ya. Dan ini tutorial cara memasak atau membuat santan buat kue pukis kawan. Saya ini menggunakan santan kara atau santan instan ya. Kurang lebihnya buat per 500 gram atau setengah kilo saya pakai 3 butir santan kara atau santan instan. Tapi untuk yang cenderung lebih gurih, kita juga bisa pakai kelapa yang original kawan. Nah, semuanya sudah dimasukkan. Setelah semuanya dimasukkan, kita aduk-aduk sampai rata. Dalam tahap memasak santan, usahakan santannya itu jangan sampai menguap ya. Nanti takut kadar santannya itu hilang. Nah, setelah mendidih, kita langsung matikan saja kompornya. Ini tujuannya supaya air santannya tidak menguap. Setelah air santan sudah matang, lanjut kita melelehkan mentega. Untuk mentega sendiri saya ini pakai kurang lebihnya 100 gram kawan. Sama seperti air santan, diaduk-aduk sampai benar-benar ini mencair ya. Setelah mentega mencair, kita langsung matikan saja kompornya. Dan langsung saja kita lanjut ke cara pengolahan kue pukisnya kawan. Nah, yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Ini telur yang tadi sudah disiapkan yaitu 3 butir. Terus langsung lanjut masukkan gula pasir. Gula pasir kita pakai 250 gram atau bahasa gaulnya itu seperempat. Nah, terus lanjut lagi air santan, itu tujuannya supaya gulanya cepat larut kawan ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar gula pasir itu larut kawan. Nah, kalau sudah larut gula pasirnya, kita langsung tahap berikutnya yaitu masukkan soda kue setengah sendok, terus garam, terus susu bubuk, terus lanjut yang berikutnya vanili, terus lanjut lagi vermipan buat pengembang,
Terus lanjut lagi, ditambahkan lagi air santannya kawan ya, dan mixer lagi sampai bener-bener semua bahan biang dan gula pasir itu tercampur rata. Nah kalau sudah, ini lihat hasilnya. Terus kita masukkan tepung terigu. Ini bertahap kawan ya, jangan sekaligus masukkan semua. Dan juga mentega yang tadi sudah dilelehkan kita masukkan. Lalu mixer lagi sampai benar-benar semua tercampur rata. Nah terus kita masukkan lagi ini terigu yang tadi tersisa, berikut sama menteganya kita masukkan lagi kawan. Oke, lalu kita mixer lagi. Kita ukur dulu kekentalannya kawan sebelum finishing ya. Kita cek dulu. Kalau masih kekentalan, kita tinggal tambahkan lagi air santannya ya. Lalu kita mixer lagi. Saya ingatkan kembali untuk resepnya nanti saya tulis di deskripsi kawan ya, supaya biar mempermudah kalian yang mau praktek. Nah ini tahap finishing sampai bener-bener adonan itu kelihatan kalis kawan ya. Nah kita cek lagi, udah kelihatan gelembung-gelembung udaranya. Nah ini menurut saya sudah kalis kawan, atau sudah semuanya itu sudah tercampur rata ya dengan halus. Setelah adonan sudah finishing, kita siapkan tempat atau buat fermentasi kawan ya, seperti teko atau tempat yang ada tutupnya. Nah seperti ini contohnya. Nanti kita tutup rapat-rapat hasil adonan yang sudah finishing, lalu kita diamkan maksimal itu 7 jam. Ini maksimal kawan, ingat ya, 7 jam. Nah ini hasil adonan yang sudah difermentasikan, kurang lebihnya 7 jam. Jadi kelihatan kawan ya, kue pukisnya itu mengembang adonannya. Sebelum kita cetak, kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar netral kembali adonannya kawan. Nah kurang lebihnya seperti ini. Berarti ini tandanya adonan kue pukis udah siap untuk dicetak. Yang perlu harus kita siapkan dalam tahap pencetak yaitu ada adonan dan tadi ada loyang. Di sini saya menggunakan teflon kawan ya. Dan untuk mengukur suhu panasnya kita bisa menggunakan tangan atau juga kita bisa menggunakan air. Kalian bisa lihat kalau air sudah mendidih, tandanya loyang siap untuk dicetak. Di sini saya mencetak kue pukis menggunakan teflon dan ukurannya itu kita tuangnya setengah aja kawan ya. Jadi biasanya ini kan ngembang, jadi jangan terlalu over banget nuangnya biar ngembangnya bagus. Nah setelah ditutup rapat-rapat, kalian bisa lihat kue pukisnya mengembang, terus mengembang dan masih terus mengembang, terus mengembang lagi. Nah udah kelihatan ini menul-menul pukisnya kawan. Kalau udah ada aroma harum berarti tandanya kue pukis sudah matang. Kalian bisa lihat ini yang pastinya empuk banget kawan ya, karena sudah kelihatan empuk banget. Setelah itu kita iris-iris sampingnya, tujuannya supaya biar tahap pengangkatan kue pukis itu rapih kawan. Nah ini kulitnya sangat mulus ya, jadi nggak belang-belang atau nggak panuan gitu. Kita angkat satu persatu.
Nah, ini hasil finishingnya kawan. Kelihatan kulit kue pukisnya itu mulus-mulus sekali dan empuk. Yang pastinya ini empuk banget kawan ya. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang embun pagi.